Dunia sepak bola kini tengah menyoroti langkah besar Uni AFC, federasi baru yang tengah mempersiapkan turnamen perdananya. Namun di balik kesuksesan perencanaan yang disambut positif dunia internasional, muncul kegelisahan besar di tubuh AFC lama, terutama di antara negara-negara Timur Tengah yang kini mulai saling menyalahkan atas hengkangnya banyak negara Asia ke federasi baru tersebut. Perencanaan turnamen Uni AFC disebut-sebut sebagai salah satu agenda paling ambisius dalam sejarah sepak bola Asia. Dengan konsep yang modern, sistem kompetisi yang transparan, dan standar regulasi yang meniru format Eropa, Uni AFC berhasil menarik perhatian FIFA serta sejumlah sponsor global. Namun kesuksesan itu justru menimbulkan efek domino bagi AFC lama. Sejumlah negara Asia Timur, Tenggara, dan sebagian Asia Selatan yang dulu berada di bawah AFC memilih keluar dengan alasan federasi lama terlalu berpihak pada kepentingan negara-negara Timur Tengah. Kebijakan yang dianggap tidak adil dalam pembagian tuan rumah, slot Piala Dunia, hingga bantuan finansial membuat kepercayaan banyak federasi nasional runtuh. Kini setelah kehilangan banyak anggota, negara-negara Timur Tengah di dalam AFC dikabarkan saling tuding dan menyalahkan satu sama lain atas kegagalan menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam organisasi. Sementara itu, Uni AFC justru bergerak cepat. Rencana turnamen perdana mereka yang akan digelar tahun depan disebut telah menarik minat lebih dari 20 negara peserta, dengan sejumlah stadion modern siap digunakan di Asia Timur dan Tenggara. Banyak pihak menilai inilah awal kebangkitan baru sepak bola Asia dengan semangat profesionalisme dan keadilan yang selama ini hilang. Dunia yang kini menatap ke arah Uni AFC, AFC lama berada di persimpangan jalan. Reformasi besar atau kehilangan lebih banyak keanggotaan, dua pilihan yang kini membayangi. Turnamen Uni AFC belum dimulai, namun perencanaannya saja sudah cukup untuk mengguncang tatanan lama sepak bola Asia dan membuka babak baru menuju persaingan yang lebih bersih, adil, dan mendunia. Pamor AFC beralih ke Uni AFC dengan konsep yang lebih matang. Dunia sepak bola Asia kini tengah menyaksikan perubahan besar. Pamor AFC yang selama puluhan tahun menjadi federasi utama di benua ini kini mulai beralih ke Uni AFC, organisasi baru yang hadir dengan konsep lebih matang, transparan, dan visioner. Lahir dari kecewaan sejumlah negara Asia terhadap sistem lama yang dinilai tidak adil, Uni AFC muncul membawa semangat baru, mengembalikan kepercayaan publik terhadap sepak bola Asia. Dalam waktu singkat, federasi baru ini berhasil menarik perhatian banyak pihak, termasuk FIFA dan sejumlah sponsor besar dunia. Konsep yang diusung Uni AFC dinilai jauh lebih modern, mulai dari sistem kompetisi yang transparan, regulasi keuangan yang diaudit terbuka, hingga rencana pengembangan pemain muda lintas negara dengan dukungan teknologi analisis performa berbasis data. Berbeda dengan AFC lama yang sering dikritik karena terlalu berpihak pada negara-negara Timur Tengah, Uni AFC mengedepankan pemerataan kekuatan dan keadilan kompetitif antar negara anggotanya. Hal ini membuat banyak negara Asia Timur, Tenggara, dan bahkan beberapa negara Asia Selatan menyatakan dukungan penuh pada federasi baru tersebut. Pengamat sepak bola internasional menilai Uni AFC bukan sekadar federasi tandingan, tetapi sebuah model reformasi nyata bagi masa depan sepak bola Asia. Dengan struktur yang efisien dan manajemen berbasis transparansi, Uni AFC berhasil menciptakan citra profesional yang selama ini hilang dari AFC lama. Kini sorotan dunia tak lagi tertuju pada AFC, melainkan pada Uni AFC yang disebut-sebut sebagai simbol kebangkitan baru sepak bola Asia. Dengan visi yang matang dan tata kelola yang bersih, Uni AFC diyakini akan membawa sepak bola Asia menuju era baru yang lebih kompetitif, berintegritas, dan mendunia. Penataan dana Uni AFC untuk negara Asia lebih merata dan tidak berpihak. Langkah berani kembali ditunjukkan oleh Uni AFC, federasi baru sepak bola Asia yang kini menjadi pusat perhatian dunia. Setelah resmi berdiri menggantikan peran AFC di sejumlah wilayah, Uni AFC kini memperkenalkan sistem penataan dana yang jauh lebih merata dan transparan. Berbeda dari kebijakan federasi lama yang sering dianggap berat sebelah. Dalam pernyataan resmi yang dirilis di markas besarnya, Uni AFC menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan dana secara adil kepada seluruh negara anggota, tanpa melihat besar kecilnya kekuatan ekonomi atau pengaruh politik.
Setiap negara anggota dijamin memperoleh dukungan finansial yang proporsional, baik untuk pengembangan liga domestik, pembinaan pemain muda, maupun pembangunan infrastruktur sepak bola. Sistem baru ini disebut sebagai Fair Growth Program, di mana alokasi dana akan dihitung berdasarkan kebutuhan nyata setiap negara dan performa pengelolaan sebelumnya, bukan karena kedekatan dengan pejabat federasi seperti yang kerap dikritik di era AFC lama. Langkah Uni AFC ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak termasuk FIFA dan lembaga independen pemantau olahraga dunia. Banyak pengamat menilai transparansi keuangan Uni AFC menjadi tonggak penting reformasi sepak bola Asia, di mana dana tidak lagi menumpuk di negara-negara kaya di Timur Tengah, melainkan tersebar merata ke seluruh benua. Beberapa negara kecil seperti Nepal, Laos, dan Timor Leste bahkan menyebut program ini sebagai angin segar bagi sepak bola Asia, karena untuk pertama kalinya mereka mendapatkan perhatian dan dukungan yang setara dengan negara-negara besar. Dengan sistem keuangan yang terbuka, adil, dan terukur, Uni AFC kini dianggap membawa arah baru bagi sepak bola Asia, sebuah tatanan yang menempatkan semua negara pada posisi yang setara. Jika dulu AFC dikenal dengan keseimbangan dan keterpihakan, kini Uni AFC hadir membawa harapan baru, sepak bola Asia yang tumbuh bersama tanpa perbedaan dan tanpa kepentingan tersembunyi. Jadi menurut kalian, apakah turnamen Uni AFC akan menggeser turnamen AFC yang selama ini berdiri gengsi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.